Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah akan menjawab beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini memang banyak dilontarkan oleh kawan-kawan kita para YouTuber pemula yang masuk di bagian kolom komentar berisi pertanyaan. Dan Abah buatkan videonya biar sahabat semua yang tadinya nih tidak tahu, ya mungkin saja bisa jadi tahu ya. Dan mohon maaf, Abah di sini bukannya sok tahu, tetapi ya kita berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan sedikit seputar YouTube. Mungkin kalau ada jawaban dari Abah yang benar, silahkan dipakai. Kalau memang ada jawaban dari Abah yang salah, silahkan buang di tempat sampah. Itu aja ya saran dari Abah. Nah, pertanyaan pertama, Bah, di saat video kita sudah dipublikasikan dan kita mengganti thumbnail dan mengganti judul, apakah sistem rekomendasi video tersebut akan berubah? Sudah pasti akan berubah, tetapi itu tergantung dengan isi konten kitanya ya. Di saat video kita mungkin dalam hitungan 1 jam 2 jam dinilai oleh YouTube, ternyata penayangan jelek, rasio klik jelek, kalau kita diamkan, video tersebut akan mentok. Nah, dari situ kita harus berpikir jernih, dan YouTube pun menyarankan di saat video kita penayangannya buruk ataupun rasio klik buruk, disarankan untuk mengganti judul dan mengganti thumbnail. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau di bagian YouTube Studio itu ada ya. Kalau kita klik tanda tanya di bagian judul, itu ada tulisan seperti ini. Nah, itu dari YouTube-nya langsung ya. Dan di saat kita melihat di bagian deskripsi, nah di sini pun ada tanda tanya. Itu kalau kita pijit, itu ada kata-kata yang disarankan oleh YouTube. Jadi Abah tidak berani menyarankan kepada sahabat-sahabat semua untuk bisa mengganti thumbnail, untuk bisa mengganti judul tanpa ada saran dari YouTube. Dan memang di sini Abah sering membuktikan ya. Di saat Abah nih videonya 1 jam 2 jam penontonnya sepi, itu Abah langsung mengganti judul, tapi judul tersebut ya memang masih sesuai dengan isi kontennya. Jangan sampai kita mengubah judul tapi judul tersebut clickbait ya. Nah, mengakibatkan video tersebut bisa jadi bukannya mendapatkan penayangan, bukannya mendapatkan rasio klik, justru video tersebut akan menghilang dari beranda YouTube. Dan kalau memang judul sudah pas, thumbnail sudah pas, video kita akan terus mendapatkan rekomendasi dari situ. Ingat ya sahabat semua, sebetulnya rahasia YouTube itu tidak banyak. Ini Abah sering praktekkan sendiri. Abah tidak berani melakukan tanpa ada izin dari YouTube pastinya ya. Nah, kalau sistem rekomendasi ya, kalau video kita memang menarik dan memang dibutuhkan, itu video kita akan terus mendapat rekomendasi. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Lalu untuk yang kedua, Bah, apakah boleh kita menggunakan thumbnail orang lain? Nah, itu yang kedua ya pertanyaan. Jawaban dari Abah sudah pasti tidak boleh kalau memang kita tidak izin terlebih dahulu sama si pemilik videonya. Kalau memang kita sudah izin, contoh channel saya kan tutorial YouTube ya, banyak mungkin yang thumbnailnya itu menurut kawan-kawan kita menarik nih dan penontonnya banyak. Sudah pasti kalau kita menggunakan thumbnail orang lain kan pasti dilihat dari penontonnya dulu. Kalau penontonnya banyak, wah ini thumbnailnya menarik nih, kita bisa gunakan thumbnail seperti ini. Kalau kita memang sudah izin dan kita bisa mengubah nih sedikit ya dari thumbnail tersebut, jangan sama persis dengan thumbnail yang sudah diupload oleh kawan kita. Itu memang tidak jadi masalah ya, tidak akan terkena konten yang berulang. Nah, itu untuk jawaban yang kedua ya. Jadi di saat kita menggunakan thumbnail orang lain itu bisa saja, yang penting kita izin sama si pemilik videonya. Karena di video-video Abah pun banyak thumbnail yang mungkin digunakan oleh channel-channel lain ya, tetapi mereka ada yang izin, ada yang tidak, tetapi Abah tidak mempermasalahkan ya. Lalu untuk yang ketiga, bagi channel yang sudah dimonetisasi nih, ada yang bertanya,
Bah, kalau aktifkan iklan itu bagusnya lewat aplikasi YouTube Studio atau lewat Google Chrome, lewat dashboard channel. Nah, ini pertanyaan ketiga ya. Jadi, buat sahabat semua yang channelnya sudah dimonetisasi, usahakan mungkin kalau kita edit bisa lewat YouTube Studio ya. Tetapi kalau untuk mengaktifkan iklan itu bagusnya lewat dashboard YouTube channel kita. Kenapa? Kalau lewat dashboard itu nanti ada tampilan rating untuk menilai apakah iklan ini cocok untuk video kita. Kalau memang kita sudah mencentang yang mungkin sudah cocok nih, dan bisa jadi iklan video-video kita itu bisa masuk iklan-iklan mahal. Kalau lewat aplikasi YouTube Studio kan kita hanya mencentang aktifkan. Tapi kalau lewat dashboard YouTube channel itu kalau kita aktif dan di bawahnya kan kita bisa membaca ya beberapa pertanyaan dari pihak pengiklan. Nah, kalau memang kita sudah setuju, kita centang dan kita kirim. Nah, itu untuk mengaktifkan iklan bagusnya lewat dashboard YouTube channel kita. Nah, itu yang ketiga ya pertanyaan. Dan pertanyaan yang keempat, ini memang sering banget dialami oleh kawan-kawan kita nih, para YouTuber pemula. Di saat channelnya itu tidak bisa subscribe ke channel orang lain, gimana bah solusinya? Nah, dan di sini Abah sedikit menjelaskan ya, kenapa sih channel kita itu tidak bisa subscribe ke channel orang lain. Itu pengaruh karena channel kita terlalu banyak subscribe ke channel orang lain, dan pemasukan subscribe ke channel kita itu tidak seimbang. Contoh, kalau kita sudah subscribe nih ke 1000 channel YouTuber pemula ya, sesama kawan-kawan kita YouTuber pemula, tetapi yang masuknya itu hanya 200 atau 300, berarti yang 700-nya itu kan masih nyangkut di luar ya. Nah, itu yang mengakibatkan kita tidak bisa subscribe. Jadi kita kebanyakan subscribe ke luar. Nah, untuk mengatasinya, terutama buat yang saling subscribe nih, pasti ya kita itu harus membuat akun cadangan dengan nama channel yang sama, tapi akun cadangan tersebut sudah pasti harus diisi konten kita, tapi konten yang belum dipublikasikan, maksudnya belum pernah diupload ya. Kita buat konten ya, kita isi supaya channel tersebut dianggap aktif. Dan setelah kita membuat akun ya, baru kita setting akun cadangan tersebut, kita masukkan akun utama kita di bagian channel unggulan di akun utama kita. Kita ketikkan saja di situ, silahkan subscribe channel utama di bawah ini. Nah, kita simpan nama channel utama kita itu untuk mengatasi sementara channel kita tidak bisa subscribe. Selain itu ya pastinya kita harus membersihkan histori tontonan dan juga histori penelusuran, mau di YouTube ataupun mau di Google Chrome. Dan kita batasi berkunjung ke kawan-kawan kita itu jangan terlalu banyak subscribe. Ya pastinya untuk kenyamanan supaya channel kita itu tidak kena spam ya. Nah, itu untuk mengatasi kita tidak bisa subscribe. Lalu pertanyaan yang kelima nih, bah, apakah channel saya itu rusak? Di sini kenapa sih pendapatan dolar saya itu setiap hari menurun dan penayangan ikut menurun? Nah, Abah jawab, itu sebetulnya bukan rusak, tetapi mungkin bisa jadi channel sahabat semua terkena spam ya. Jadi untuk menghindarinya, berhentilah untuk saling tukar view. Lambat laun channel kita akan kembali normal. Semoga pertanyaan dan jawaban dari Abah semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.